Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dimulai dari manga chapter 81 sampai 90. Video ini adalah full content spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler, bisa close video ini, dan bagi yang suka dengan spoiler, bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah Takemichi dihajar oleh Taiju Shiba, sekarang Takemichi sadar di rumahnya. Takemichi berpikir keras tentang perkataan Kazutora di masa depan bahwa Akai Shiba akan membunuh kakaknya, yaitu Taiju Shiba. Dan dia akan mengendalikan geng Black Dragon, serta dia akan merusak Mike dan juga Toman di masa depan. Tanpa sadar, ternyata di kamarnya sudah ada Akun dan kawan-kawan. Ternyata Akun dan kawan-kawan ini sudah menjadi anggota Toman di bawah kepemimpinan Takemichi. Terlihat juga ada Shifuyu di sana. Shifuyu mengatakan bahwa awal terbentuknya Toman karena Black Dragon, di mana dulu Kazutora memiliki masalah dengan geng Black Dragon dan membuat Toman terbentuk. Pertarungan itu dimenangkan oleh Toman dan membuat nama Toman semakin naik dan terkenal. Kekalahan Black Dragon yang dipimpin oleh generasi 9 membuat Black Dragon menghilang. Dan sekarang Black Dragon dibangkitkan oleh pemimpin generasi 10, yaitu Taiju Shiba. Beda dengan sebelumnya, sekarang Black Dragon menjual kejahatannya, di mana Black Dragon akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Setelah mendengar penjelasan dari Shifuyu, Takemichi pun membulatkan tekadnya untuk benar-benar melawan Black Dragon dan mencegah hal buruk yang terjadi di masa depan. Pada saat itu, Shifuyu mengajak Takemichi untuk keluar. Di tepi kota, Shifuyu berkata bahwa Baji Kyosuke meninggalkan Toman kepada Takemichi tidak untuk membuatnya stres. Shifuyu juga menyerahkan motor Baji kepada Takemichi dan menyuruhnya untuk bersenang-senang. Di sini, Shifuyu mencoba untuk menyenangkan Takemichi. Tibalah saatnya. Takemichi menceritakan kepada Shifuyu bahwa dirinya berasal dari masa depan. Dia mencoba mencegah hal buruk yang terjadi di masa depan dengan cara kembali ke masa lalu. Dan Takemichi pun menjelaskan semua yang terjadi di masa depan kepada Shifuyu. Terlihat bahwa Shifuyu mempercayai semua penjelasan yang dijelaskan oleh Takemichi. Setelah itu, mereka pun pergi makan bersama. Di sana, Shifuyu tahu bahwa penyebab utama dalam hal buruk yang terjadi di masa depan adalah Kisaki. Tapi Kisaki sekarang adalah ketua kelompok 3 Toman, dan ada ratusan orang yang berdiri di bawahnya, serta ada kelompok 6 yang dibentuk dari mantan anggota geng Valhalla. Sedangkan Takemichi baru saja diangkat menjadi ketua kelompok 1 yang tidak mempunyai kontribusi besar di Toman. Shifuyu pun menegaskan akan membuat kelompok 1 menjadi kelompok yang tidak terkalahkan dan mengajak Takemichi untuk memulai semuanya bersama dari nol. 2 hari kemudian, terlihat Toman mengadakan sebuah rapat di bangunan kosong. Dalam pertemuan itu, membahas soal geng Black Dragon yang mengajar Takemichi. Akai Shiba mengundurkan diri dari Toman karena perjanjiannya dengan Taiju Shiba untuk menyelamatkan Takemichi. Terlihat Akai Shiba sangat menghormati Mitsuya. Mitsuya pun mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Taiju Shiba. Setelah rapat, Takemichi dan Shifuyu berbincang di mana Takemichi ingin kembali ke masa depan. Tiba-tiba Akai datang dan bercerita tentang kehidupannya di masa lalu. Saat dia masih kecil, keluarganya tidak memiliki ibu dan ayahnya jarang berada di rumah. Dengan begitu, yang bertanggung jawab adalah saudara tertuanya, yaitu Taiju Shiba. Dari kecil, dia sudah menjadi raja. Dia bisa mengambil hati anak-anak lain dengan cara kekerasan dan membuat semua pengikut Taiju menyukainya. Di dalam keluarga, Akai sering dihajar oleh Taiju, di mana cara Taiju mengungkapkan kasih sayangnya dengan cara mengajarnya. Pada saat itu, Akai bertemu dengan Mitsuya, di mana Mitsuya berkata bahwa gunakanlah kekerasan untuk melindungi. Akai membuat janji dengan Taiju. Akai akan menggantikan Yusuha bila Taiju memukulnya. Akai hanya ingin melindungi Yusuha. Tiba-tiba Taiju melanggar janjinya dan memukul habis-habisan Yusuha.
Karena dulu dia masih kecil dan sangat lemah untuk melawan, dibandingkan sekarang, dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Taiju dan melindungi Yasuha. Di tempat lain terlihat Mitsuya dan Mike akan bertemu dengan Yasuha, di mana Mitsuya sudah melakukan perdamaian dengan geng Black Dragon yaitu Taiju Shiba. Di sana Yasuha mengatakan bahwa relasi Taiju adalah orang-orang kaya dan mendapatkan banyak uang dari orang-orang kaya tersebut. Serta Yasuha lah yang bertugas mengumpulkan uang itu. Setelah berbincang dengan Yasuha, Mitsuya pun mengantar Mike ke rumahnya. Di sana Mike mengatakan bahwa pendiri Toman sisa setengah dan menyuruhnya untuk melupakan masalah dengan Black Dragon serta jangan menghilang dari hadapannya. Terlihat juga Mike tidak tahu arah tujuannya sekarang. Di sisi lain, Takemichi menemui para pengurus Toman dan meminta untuk bertarung dengan Black Dragon. Namun ditolak oleh Draken karena akan merusak perjanjian damai yang sudah dibuat oleh Mitsuya. Namun Kisaki muncul dan mengatakan bahwa dia akan membantu Takemichi. Terlihat Shifuyu tidak menyukai Kisaki dan mengarahkan pisau ke lehernya. Namun Kisaki mengatakan bahwa dia mempunyai mata-mata di Black Dragon, dan mereka pun menemui mata-mata tersebut. Terlihat juga Hanasuji mengikuti Kisaki untuk menemui mata-mata itu. Saat mata-mata itu akan menjelaskan soal Taiju, tiba-tiba muncul Kokonoi. Di sana Kisaki langsung menyogok Kokonoi dengan uang untuk membocorkan tentang Taiju. Kisaki ingin tahu kapan Taiju sendiri. Kokonoi pun menerima uang tersebut dan mengatakan bahwa Taiju selalu sendiri saat Natal. Pada saat Natal itulah Akai akan mempunyai kesempatan untuk membunuh Taiju. Takemichi pun heran dengan Kisaki mau membantunya untuk mencegah Akai membunuh Taiju. Kisaki pun berkata bahwa tidak ada salahnya untuk membantu rekan sesama kelompok. Malam Natal adalah pertarungan yang sangat penting menghentikan Akai dan mengalahkan Taiju. Walaupun dibantu oleh Kisaki, Takemichi tetap mempunyai firasat buruk terhadap Kisaki. Kisaki pun mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai besok keputusan Takemichi mau bekerja sama atau tidak dengannya. Setelah pertemuan itu, terlihat Shifuyu tidak setuju untuk bekerja sama dengan Kisaki. Namun Takemichi tidak mempunyai pilihan lain. Dia akan membuat masa depan lebih baik walaupun harus bekerja sama dengan Kisaki. Beberapa hari kemudian, saat Takemichi pulang sekolah bersama dengan Hina, saat duduk di sebuah taman, Takemichi tanpa sengaja menyebut nama Kisaki. Ternyata Hina mengenal Kisaki, di mana dulu Hina dan Kisaki satu sekolah malam saat SD, atau bisa disebut satu tempat les dengan Kisaki. Hina mengatakan bahwa dulu Kisaki adalah orang yang sangat rajin untuk mengikuti les. Ternyata Takemichi juga mempunyai janji dengan Hina untuk bertemu di malam Natal. Setelah berbincang, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, Takemichi bertemu dengan ayah Hina. Di sana, ayah Hina meminta Takemichi untuk putus hubungan dengan Hina. Ayah Hina hanya ingin anaknya bahagia karena Takemichi seorang geng. Dia takut Hina akan terjerumus ke dalam masalah geng. Dan tibalah malam Natal. Terlihat Kisaki, Hanasuji, dan Shifuyu menunggu Takemichi. Di sisi lain, di sebuah taman Umishita, Takemichi bertemu dengan Hina. Dan di sanalah Takemichi memutuskan hubungannya dengan Hina. Jadi inilah alasan kenapa di masa depan Takemichi sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Hina. Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi kawan.